Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di event vlog. Hari ini gue lagi ada pekerjaan di rumah sakit. Kerjaan gue kali ini tuh bener-bener gue seneng banget. Kenapa? Karena gue bisa mengeksplor kreativitas gue. Ini saking excitednya gue ya. Pekerjaannya seperti apa? Lu nanti akan lihat keseruan yang ada di dalam sini. Jadi saksikan gue terus dan let's go, kita masuk. Beli, check-in berhasil, Pak, izin masuk ya? Silakan. Yuk. Cek suhunya dulu. Oke. Selamat pagi. Betul, selamat pagi. Untuk screening yang kedua, kita harus tes suhu dulu. Oke. 36,3. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, jadi ini adalah area lobby dari Eka Hospital. Kerjaan gua di sini itu sebenarnya adalah kalau nama eventnya itu sebenarnya adalah Diabetes Show Art Gallery. Jadi gue bisa dibayangin ya. Ini jadi ada rumah sakit yang mau memberikan edukasi serta informasi mengenai diabetes itu sendiri. Nah, menurut informasi, rumah sakit Eka Hospital ini adalah salah satu rumah sakit yang sangat proper untuk penyakit dari diabetes. Nah, gue akan nunjukin lu beberapa pekerjaan yang gue kerjakan. Yang pertama ini gue bagi 3. Ada monument art, ada display art, dan ada illusion art. Jadi untuk yang pertama, gue akan kasih tahu lo. Monument art itu bentuknya adalah beberapa patung-patung. Jadi ini adalah yang pertama. Gue mendeskripsikan sebuah kaki ini dengan penderita dari diabetes itu, ketakutannya itu sebenarnya adalah sampai dengan amputasi gitu ya. Nah, ini adalah monument art pertama, yaitu kita masukin gambar kaki dengan kita padukan kreativitas kita, yaitu dengan mural. Nah, ini yang pertama. Namanya adalah Piede Diabetico, artinya kaki pasien diabetes. Ini adalah gambaran sebuah kaki yang gua bungkus itu dengan gambar grafiti dan muralnya. Oke, kita lihat yang kedua yuk. Oke. Nah, untuk gambar jantung ini sebenarnya kalau gua bikin, jantung itu adalah yang paling mengerikan dari gejala atau dari pada penderita diabetes. Jadi para penderita diabetes itu, ketakutan yang paling menakutkan juga sebenarnya selain dari amputasi adalah ya bisa menyebabkan meninggal dunia gitu. Nah, ini adalah gambar dari atau monumen art yang kedua yang kita coba bungkus gitu. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Oke, yang ketiga ini adalah penggambaran dari tangan. Nah, ini secara konsep ini adalah kita artikan sebagai hope, sebagai harapan. Harapan kita bersama sebenarnya untuk para seluruh penderita diabetes, dan baik lingkungan dan orang-orang tersayang serta Eka Hospital ini juga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penderita diabetes. Nah, kita gambarkannya itu dengan dengan kedua tangan yang mengepal sebagai simbolisasi harapan bersama, baik dari penderita diabetes ataupun dari orang-orang tersayang ataupun dari Eka Hospital itu sendiri. Oke, selain dari 3 monumen art tadi, kita juga membuat sebuah wall panjang yang ada di sebelah sana. Kita coba lihat yuk, itu yang kita sebut dengan illusion art. Yuk, ikutin gue. Oke, seperti yang lu lihat ya, ini itu gue bikin backdrop sepanjang 15 meter. Secara konsep ini adalah illusion art. Illusion art, kita tuh punya tugas atau punya brief gitu ya, yang dipesankan oleh
yang mengorder ke kita dari Eko Hospital, bagaimana caranya kita membuat sebuah informasi atau edukasi yang mau disampaikan, tapi dengan cara yang menarik. Nah, akhirnya kita pajang ada 5 gambar yang mensimbolisasikan dari gejala-gejala diabetes. Jadi harapannya orang tuh bisa berfotoria di wall ini, kemudian juga bisa membaca deskripsinya. Ini adalah gejala-gejala diabetes gitu. Nah, setiap gambar-gambar ini itu menunjukkan 5 gejala-gejala diabetes. Contohnya satu ini. Untuk yang kaki, kita bisa berfoto seperti ini. Gitu. Nah, yang kedua, coba lihat sini. Ini adalah gambar hamburger. Lo ngambil angle dari situ kali ya. Kita bisa coba ya. Ini adalah gambar hamburger. Nah, hamburger ini adalah salah satu gejala diabetes, yaitu gampang lapar. Jadi kalau mau berfoto kayak gini. Gitu. Nah, dan yang lain-lainnya juga. Nah, itu nanti lo bisa akan gua highlight beberapa gambar-gambar di sana. Nah, kemudian mau ke sana nggak? Sana aja yuk. Nggak boleh. Yang ketiga ini adalah display art sebenarnya. Nah, penggambarannya ini adalah diabetes food pyramid. Gitu. Nah, kita bisa mendekat aja kali ya. Ya. Permisi. Oke. Nah, diabetes food pyramid ini adalah sebuah penggambaran yang kita kemas dengan cara yang menarik untuk menunjukkan bagaimana diagram food pyramid untuk para penderita dari diabetes. Jadi makanannya seperti apa, kemudian dari karbohidratnya, proteinnya, dan asupan lainnya, ini jadi digambarkan dengan display art ini. Nah, secara konsep ini tuh sebenarnya kita kemas semua dengan balutan illusion art, lalu graffiti dan mural. Nah, makanya secara konsep kita tuh pengennya tuh mau ngasih informasi, ngasih edukasi, tapi dengan cara yang menarik. Akhirnya ini yang kita sajikan kepada Eko Hospital. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Ini adalah orang yang punya ide gilanya. Enggak lah. Selamat pagi Pak Erwin. Thank you, Be. Oke, Pak Erwin ini adalah yang empunya Eko Hospital berarti ya? Iya. Enggak lah, bukan punya. Yang kerja di Eko Hospital. Oke. Tapi gini, kita mau interview sedikit ya. Kita mau interview sedikit. Karena ini the first time Mahesa itu dapat order dari rumah sakit untuk konsep yang bukan event, tapi show art gallery. Pertanyaan gua ya, ini informasi umumnya adalah orang tuh kan nggak boleh foto di rumah sakit. Betul. Dengan adanya lu menghadirkan ini, otomatis orang akan berfoto. Betul. Nah, sebenarnya ide konsep awalnya ketika lu brainstorming ini ke gue tuh sebenarnya goalsnya apa sih? Oke, thank you, Be. Dan terima kasih Mahesa udah bantu wujudin mimpi ya kita. Jadi kita punya problem. The problem adalah banyak penyakit yang sebenarnya kalau diketahui lebih dini, penyakitnya itu tidak berat. Artinya tidak menguras biaya dari si pasien tersebut. Salah satu penyakit yang paling banyak kena di Indonesia dan disepelekan adalah diabetes, gitu ya. I see. So, kemarin kita coba tuh IG Live, webinar, press release, press conference. Kok rasanya generik ya, terlalu biasa dan orang akhirnya nggak mau nengok, gitu ya. Basically cuman buat orang supaya nengok, mau tahu diabetes tuh apa sih? Gejalanya tuh apa sih, Be? Gitu loh. Nah, kemarin lalu pas saya sempat ke satu museum lah di Jakarta yang memang keren ya buat foto-foto. Lalu saya pas lagi lihat HP tuh saya lihat foto saya. Saya ingat,
ini foto gue simpen Oh, gitu loh. oke, oke. Kenapa nggak edukasi gue buat yang keren, Oke. biar orang bisa foto, Oke. lalu disimpan. Jadi once dia akan mengingat di ingatan dia bahwa pernah ke suatu tempat yaitu rumah sakit, bisa mendapatkan edukasi. Dan jangan lupa rumah sakit adalah tempat yang paling tepat untuk beredukasi. Kenapa? Karena ada dua yang datang, pasien dan pengantar pasien. Ya betul. Nah, si pasien kan udah kena, ya, sudah lah ya. Oke, Tapi yang pengantar pasien ini kan masih sehat. Oke. Ya, oke. selanjutnya dia menyadari bahwa sakit itu mahal. Yang kedua, dia akan lebih aware, kenapa ya harus ke rumah sakit gitu ya? Kok ini sakit apa ya? Ini pas teman saya atau saudara saya atau ibu saya atau ayah saya. Pas ke rumah sakit nggak sengaja ada art gallery. Nah, ada keterangannya dia bisa baca. Kayak gitu sih, Be. Sebenarnya berarti ini goalsnya adalah informasi dan edukasi. Betul. Dengan cara yang berbeda. Betul. Itu aja ya Sebenarnya itu. Oke. Tapi dibantu sama Mahesa. Kalau nggak dibantu Mahesa, jujur ya waktu awal gue mikirnya cuman ya udahlah pakai kaki-kakian manekin gitu dicat gitu ya, terus ditembak lampu lah. But eksekusinya probably is the best sih. Sampai dipuji sama Sinar Mas Len ya. One of our pillar bisnis gitu ya, selain Eka Hospital. Gitu sih. Tapi itu yang menarik buat gue. Jadi gue tuh sebenarnya agak 50-50 untuk nyajiin konsep ini. Jadi kalau gue kan udah berpikirnya liar kemana-mana gitu ya. Tapi gue tuh suka agak ke boundary sendiri. Apakah konsep seliar ini bisa masuk ke rumah sakit? Dan lu tuh berani gitu. Gila, lu seberani itu ya untuk ngambil keputusan itu, menghadirkan ini semua gitu ya. Iya. Saya ngeliatnya gini, Be. Kalau yang namanya rules, itu kan ada poin ya. Sampai Z, A sampai Z. Tapi selalu lihatlah rules yang paling berat. Rules yang paling berat adalah tidak boleh mengunggah informasi pasien tanpa sepengetahuan pasien. Dan di rumah sakit itu bahaya karena tiba-tiba ada orang lagi dirawat, tamu foto. Itu kan fotonya nyebar. Betul. Itu nggak boleh. Tapi apabila bentuknya itu adalah voluntary, dia foto diri dia sendiri, ya it's not a problem. Dan yang difoto adalah sebuah edukasi. Ya, dan itu maksudnya ya kalau dibilang ditegur enggak, saya belum tahu nih, belum ditegur sih. Tapi secara besaran saya lihat peraturannya it's okay gitu loh, dan memang butuh kejelian. Betul. Makanya semua pada saat produksi guideline dan segala macam kita selalu konsultasi. Gue selalu konsultasi. Ini harusnya gimana? Ini boleh atau enggak? Ini gimana? Itu gue akan selalu konsultasi. Dan to be honest ya, ini gue hasilnya puas banget sih. Gue dikasih kesempatan untuk mengekspresikan ekspresi kreativitas kita gitu ya. Itu gue puas banget. Apalagi tempatnya itu ada di rumah sakit. Dan jujur Eka tidak merubah apapun dari konsep Mahesa. Jadi purely it's all about Mahesa. Saya dari awal dia kirim udah approve. Paling cuman masalah konten. Karena konten medis tetap harus disupervisi oleh medis. Tapi secara art directornya, tatanannya itu semua dari Mahesa sih. Gitu. Jadi buat lo kalau seandainya ada butuh tempat yang instagramable, ini salah satunya rumah sakit loh. Rumah sakit. Kapan lagi ke rumah sakit? Gitu. Informasi ada tergantung di Instagram ya? Ada di Instagram. Instagramnya di mana? Di eka.hospital. Eka.hospital ya. Jadi kalau misalkan lu mau tahu informasi lebih detail, bisa langsung mampir ke Instagram itu. Sekali lagi, terima kasih. Pak Erwin, terima kasih banyak atas kesempatan yang dikasih ke kita. Gue seneng banget kerjain ini karena gue dikasih kebebasan untuk berkreativitas. Sampai jumpa lagi, nanti ketemu dan proyek-proyek yang berikutnya. Pasti ada proyek yang kemarin lebih keren lagi dari Mahesa. Terima kasih Pak Erwin. Mari. Itu tadi bincang-bincang gue sama Pak Erwin ya. Jadi nanti kita coba lihat ke corner yang berikutnya. Jadi tetap ikutin vlog ini. Ciao. Terima kasih buat kalian yang masih stay tune dan nonton vlog gue sampai dengan selesai. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa tahu kerjaan gue, Mahesa, itu nextnya seperti apa. Dari gue Ube, terima kasih. Keep watching, keep your mind creative, and bye-bye!